Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam lil muslimin alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah fa inna taqwa asasun najati wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل والذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu al-'azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata-kata yang kita ucapkan pada siang hari ini melainkan puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat iman Islam serta nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmatnya kita bisa hadir di masjid yang penuh dengan kemuliaan ini dan merangka menaikkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Semoga aktivitas ibadah kita, salat Jumat, puasa Ramadan kita, tadarus kita, infak dan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang selalu senantiasa istiqamah menjalankan sunnahnya. Semoga kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Sebelumnya Al-Fakir berwasiat pada diri Al-Fakir khususnya dan kepada para jamaah kaum muslimin pada umumnya, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi daripada segala larangannya. Dan semoga kita termasuk daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4 dan 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu fi asfala syafilin. Sungguh telah aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, lalu kembalikan ia ke tempat yang terendah-rendahnya. Judul khutbah singkat pada Jumat kali ini, saatnya menjadi hamba terbaik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat At-Tin ayat 4 dan 5, Allah menggambarkan ada dua keadaan manusia. Yang pertama, manusia aksani takwin, manusia yang paling baik. Dan yang kedua, manusia asfala syafilin, manusia yang paling rendah. Menurut tafsir Jalalain, diartikan bahwasanya aksani takwin mempunyai arti adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Sedangkan pengertian asfala syafilin menurut tafsir Jalalain adalah gambaran manusia yang sudah memasuki usia tuanya, yang sudah tidak bisa menjalani aktivitas kehidupannya sebagaimana ia kerjakan pada waktu usia mudanya. Dilanjutkan bahwasanya dosa dan pahala Allah berikan lebih-lebih pada waktu usia mudanya. Namun dalam tafsir Muyasyar disebutkan bahwasanya pengertian aksari takwin sama dengan yang dijabarkan dengan tafsir Jalalain, yaitu manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Namun pengertian
Sapian asfala syafirin. Menurut tafsir Muyasyar adalah manusia yang tidak taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak pernah mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia tersebut adalah manusia yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumil akhir nanti, manusia yang tidak pernah melaksanakan perintah-perintah Allah, manusia yang tidak pernah mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia ini adalah manusia yang paling rendah. Di akhirat nanti dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, manusia yang selalu senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah, manusia yang selalu mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia ini adalah manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumil akhir nanti, manusia ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana penuh dengan kenikmatan-kenikmatan abadi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa meraih kedudukan aksarin takmin? Bagaimana kita bisa menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Untuk bisa menjadi hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan syukur yang sebenar-benarnya. Karena masih banyak manusia yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ia enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya, dengan menjauhi daripada segala larangannya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, aku yang menciptakan pendengaran, penglihatan serta hati, kata Allah, namun amat sedikit hamba bersyukur kepadamu. Ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmatku. Namun jika kamu kufur, niscaya ajarku sangat pedih. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, syukuri karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan syukur yang sebenar-benarnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan ke-8 dalam penanggalan Hijriah, bulan yang penuh dengan kemuliaan, keutamaan serta bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang selalu senantiasa menghidupkan bulan Ramadan ini dengan amaliyah, ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan, nikmat panjang umur. Karena dengan nikmat tersebut kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan ini. Sebab doa yang sering kita baca dari semenjak bulan Rajab, bulan Sya'ban hingga sekarang ini, kita dipertemukan oleh bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna ya Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, dengan berkahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i nomor hadis 745. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak, faradallahu alaikum syiyam, tufaku abwabal jannah wa tutlaku fi abwaban nar fi lailatin khairin min alfi syahrin." Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah mewajibkan kepada kita untuk
untuk berpuasa di bulan tersebut. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup. Dan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kemuliaan, keutamaan dan keagungan bulan Ramadan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menghidupkan bulan Ramadan ini dengan amalia ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan diwajibkannya kita berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah ditetapkannya kewajiban puasa Ramadan ini turun di pertengahan bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, yang mana penuh dengan hikmah-hikmah di dalamnya. Adapun hikmah berpuasa Ramadan adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini, baik nikmat zahir maupun batin yang kita rasakan pada saat ini. Sesungguhnya makna ibadah, baik ibadah sholat kita, ibadah puasa Ramadan kita adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini, karena nikmat Allah begitu banyak dan tidak bisa kita hitung satu persatu, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjadi hamba yang terbaik, untuk bisa meraih kedudukan ahsanit taqwim, yang pertama mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan syukur yang sebenar-benarnya, dengan menjalani perintah-perintah Allah, dengan menjauhi daripada segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk bisa meraih kedudukan ahsanit taqwim, untuk bisa menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah seluruh anggota tubuh badan kita yang sempurna ini sesuai dengan fungsi dan kegunaannya, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqum ma laysa laka bihi ilmun inna syam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ul. Dan janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak mengetahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwasanya segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, segala apa-apa yang dikerjakan oleh seluruh anggota tubuh badan kita ini, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di bulan Ramadan ini tangan kita gunakan untuk menghardik, menganiaya, melakukan korupsi, lebih-lebih melakukan pembunuhan. Jangan sampai mata kita, telinga kita di bulan Ramadan ini melihat dan mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kaki kita di bulan Ramadan ini melangkah ke tempat-tempat yang dimaksiat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergunakanlah tangan kita di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berinfak, mengasihi anak yatim, bersedekah. Pergunakanlah mata kita, telinga kita di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca kalam-kalam Allah, bertadarus Al-Quran, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergunakanlah kaki kita di bulan Ramadan ini untuk melangkah ke tempat-tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, karena suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma nahtimu 'ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu aku tutup mulut mereka, lalu berbicaralah tangan-tangan serta kaki-kaki mereka, sebab apa yang mereka kerjakan pada waktu masa hidupnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa meraih kedudukan aksari tarbiyah yang kedua, pergunakanlah seluruh anggota badan kita yang sempurna ini, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Di bulan Ramadan ini saatnya kita mengumpulkan amal-amal soleh, mengumpulkan kebajikan-kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita bisa mendapat predikat la'allakum tattaqun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita niatkan di dalam hati kita serta ikhlas dalam diri kita hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, baik puasa Ramadan kita serta amaliyah dan ibadah yang bisa menghidupkan bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzalik. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosanya akan dihapuskan yang telah lalu. Untuk itu, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiarkan dalam hidup kita untuk mulai